Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Bang Alan. Terima Ya. Bang ya nanti. Ya, Oke, kita baca Bang. iya boleh. Kami langsung siaran live ya. Ya, kami langsung siaran live nih. Baik para Weber, ini kita sudah tersambung dengan RRI untuk perbincangannya. Dan untuk ini saya akan diam sejenak karena kita langsung mendengarkan pertanyaan dan juga ulasan dari RRI. Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Radio Tangga Bencana COVID-19 di Batam Menyapa dengan tema pada pagi hari ini sudah tepatkah alokasi bantuan PSBB di Kota Batam. Dan pendengar, sudah banyak komentar yang sudah masuk tentunya di laman Facebook kami, nanti kami akan bacakan. Dan kami juga undang Anda untuk ikut bergabung, silakan di 0778463351 atau juga di 463590 di WhatsApp kami tentunya di 081177781051. Anda bisa menyaksikan secara langsung dialog ini di YouTube RRI Batam dan juga di Facebook Perusahaan RRI Batam. Baik, kita sudah terhubung dengan narasumber admin Facebook Wajah Batam, Bapak Alan Suharta. Selamat pagi Pak Alan. Ya, selamat pagi, dengan siapa saya ya? Dengan Dedi Prabu pagi hari ini, apa kabar Pak Alan? Kabar baik, alhamdulillah cerah pagi ini. Alhamdulillah sehat Pak Alan ya. Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Alan kita tahu bahwa Wajah Batam ini merupakan tempat curhatnya masyarakat Batam seperti itu Pak Alan. Amin, insyaallah. Ya, tidak termasuk dengan persoalan-persoalan pada saat ini terkait dengan pembagian sembako. Nah, kalau boleh tahu Pak Alan, ini sejak tanggal 19 April kemarin sembako dibagikan Kota Batam oleh Pemko, dan sudah berapa banyak sebenarnya cuitan atau juga postingan warga terkait dengan pembagian sembako ini? Silakan Pak Alan. Jadi kalau sekiranya masalah cuitan semenjak tanggal 19, bahkan mungkin jauh-jauh hari sebelum tanggal 19 masyarakat sudah mempertanyakan permasalahan itu. Nah, tapi kalau kita mulai dari tanggal 19 sebenarnya di Wajah Batam tuh hampir 85% postingan yang ada di Wajah Batam itu menyangkut keluhan-keluhan sembako. Dan banyak mempertanyakan kapan sembako sampai kepada mereka. Nah, sebenarnya kalau sekiranya berapa banyak, hampir 85% keluhan masyarakat di Wajah Batam itu sendiri tentang masalah pembagian sembako. Baik, ini rata-rata apa yang mereka keluhkan, ada protes atau mereka sebenarnya mengapresiasi ya apa sembako yang sudah sampai atau benar-benar tepat sasaran seperti itu Pak Alan? Jadi sebetulnya diawali dengan banyaknya para donasi, dermawan dan para aktivis yang bergerak membantu masyarakat, ya, menunggu pemerintah menurunkan. Jadi banyak asumsi-asumsi terkadang yang bernada miring karena sebagian masyarakat tidak paham bahwa bagian daripada relawan-relawan yang memberikan kepada masyarakat tersebut, sebagian masyarakat itu menganggap bahwa itu adalah pemerintah. Nah, ketidakadilan sebenarnya bukan ketidakadilan. Yang namanya swasta, istilahnya aktivis-aktivis yang mandiri untuk membantu masyarakat, tentu mempunyai kemampuan terbatas. Nah, sejak tanggal 19 itu dibagikan, akhirnya asumsi awal ini mulai muncul kembali, seolah-olah ketidakadilan yang mereka dalam tanda kutip tadi dari awal tersebut dianggap itu adalah pemerintah. Nah, di sini masyarakat yang pertama harus memahami bahwa yang pemerintah sendiri memulai tanggal 19. Sebelum tanggal 19 itu adalah bagian dari kelompok-kelompok mandiri yang peduli dan prihatin dengan masyarakat itu sendiri. Baik. Artinya untuk tanggal 19 ketika itu memang bantuan dari Pemko sudah mulai redup postingan dari warga atau keluhan ini, Pak Alan? Justru semakin menggebu-gebu postingan ini kita lihat. Karena keluhan-keluhan sangat banyak keluhan sehingga kami mencoba tadi malam mencoba membuat suatu polling. Sebenarnya polling ini bukan kita tujukan untuk mana yang tertinggi atau tidak, tapi polling ini adalah hanya untuk memicu warga sejauh apa sih bantuan ini sampai ke mereka dan sejauh apa sih keluhan-keluhan mereka terhadap pembagian-pembagian yang mereka alami, mereka saksikan dan mereka lihat sendiri di lapangan. Nah, di sini tentu berbicara keadilan. Nah, jadi pertanyaan daripada tema tadi, kita berbicara tentang keadilan. Nah, dari polling-polling itu kita bisa menilai secara kasat mata bagaimana sih sebenarnya yang di lapangan kejadian terhadap pembagian-pembagian itu, Pak. Baik.
tadi saya juga sudah membuka ya, ini polling yang di upload sama Pak Alan. Iya. Mungkin Pak Alan bisa dibacakan untuk update sampai dengan saat ini seperti apa? Sebentar. Sebentar. Sebentar, saya buka sebentar. Jadi sebegini, di sini saya membuat 5 kriteria atau 5 opsi tentang keluhan-keluhan tersebut. Nah, di sini pertama yang paling tinggi itu yang memiliki KTP tapi tidak mendapat. Di sini ada sebanyak 554. Saya kos tak dapat itu 337 suara. Nah, terus ada yang menyaksikan langsung, orang yang mampu tapi mendapatkan, itu ada sekitar 321 suara. Nah, warga perumahan mendapatkan. Nah, di sini kan tentunya kita juga bisa menilai warga perumahan kok bisa dapat. Sementara di perumahan itu kalau kita berbicara mayoritas mungkin masih bisa ada stok untuk kehidupan mereka dibandingkan dari orang-orang yang di luar daripada perumahan, dalam arti yang mungkin ruli di tempat-tempat yang tidak jelas atau kos atau yang lain-lain. Nah, terus di sini yang tidak mempunyai KTP tidak dapat. Nah, di sini sebenarnya kita sangat miris. Kita di sini bukan berbicara lagi tentang dokumen warga negara. Kita di sini adalah berbicara tentang nafas dan nyawa warga dalam kondisi perang. Nah, kalau di sini tidak ada lagi kita berbicara tentang kamu punya KTP atau tidak. Yang jelasnya di sini mereka itu antara hidup dan mati. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi dari poin-poin yang kita buat ini, sebenarnya kita sudah menggiring ke penilaian dan asumsi-asumsi kita terhadap psikologis sendiri, psikologis terhadap jawaban itu, Pak. Baik. Ya, ini paling banyak saya punya KTP dan tidak dapat ya, ada 555 suara Pak Alan ya. 554 suara ya. Baik. Pembagian sembako kepada masyarakat yang memang kita sifatkan untuk mendaftar kepada website Wajah Batam sendiri. Nah, di situ kita juga melihat bahwa ada juga yang sengaja bermain-main. Sebagai contoh, kami mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak percaya sehingga mereka mendaftar. Di saat tim relawan kami mengantarkan kepada mereka, menghubungi mereka, mereka menjawab, "Oh, saya tidak butuh sembako, saya cuma hanya menguji saja." Nah, ini salah satu contoh bahwa di Wajah Batam itu sendiri belum tentu real yang menyampaikan hal ini. Tapi kita melihat dari diksi-diksi yang mereka baca, di mana bahwa masyarakat yang benar-benar butuh dan masyarakat real, dari caption yang mereka tulis kita bisa membaca secara psikologis. Nah, begitu juga sebaliknya. Bagi masyarakat atau dalam tanda kutip mungkin adalah pihak-pihak tertentu yang mereka melakukan pembulian, kita juga bisa bisa juga menilai mereka ini siapa. Apakah mereka ini bagian dari mereka? Apakah mereka ini buzzer yang sengaja untuk menutupi sesuatu hal-hal yang tidak harus diketahui masyarakat? Kita tidak tahu. Tapi dalam hal ini kita mengambil positifnya saja. Dan kita juga mengharap kepada pihak-pihak yang tertentu yang kita maksud tadi, janganlah terlalu mendiskreditkan masyarakat bahwa kalian susah, jangan minta seperti pengemis. Kebanyakan banyak orang-orang itu membuli masyarakat yang susah sendiri gitu. Baik, artinya tingkat akurasi dari polling yang kita buat di Wajah Batam ini juga bisa dipertanggungjawabkan seperti Pak Alan ya? Belum, ya itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi secara penilaian kami sebelumnya itu mungkin selisihnya selisih kebenarannya itu seperti polling yang kita lakukan juga di waktu pemilu, itu selisihnya itu tidak sampai daripada 2%. Baik, Pak Alan, ini tadi dikatakan Pak Alan ada 85% ya rata-rata di postingan atau cuitan dari warga Batam ke Wajah Batam ini terkait dengan sembako. Ya. Ada di dalam cuitan warga tersebut diketahui bahwa ini warga dari kecamatan Bengkong atau kecamatan lainnya seperti itu yang ada di Kota Batam, Pak. Ada klasifikasi maksudnya seperti itu, Pak Alan? Oh ya, ada itu kita bisa klasifikasikan karena kita diketahui ya? Ya bisa diketahui karena kita juga mempunyai data-data mereka di dalam Wajah Batam itu sendiri. Daerah paling banyak warga yang melaporkan ini di mana, Pak Alan? Itu daerah Batu Haji dan Sagulung itu, Pak. Batu Haji dan Sagulung. Batu Haji dan Sagulung itu sangat banyak. Sebagaimana kami juga melakukan kemarin pembagian sembako, dan memang yang paling banyak
mendaftar tersebut adalah dari Saburung dan Batu Haji. Ya. Rata-rata mereka yang tidak dapat atau seperti apa keluhannya? Rata-rata mereka tidak dapat. Tapi saat kami bagikan tentu itu belum dimulai. Tentunya mereka belum satu pun yang mendapatkan. Tapi saat ini tidak mendapat untuk pembagian yang mandiri, namun untuk yang Pemko belum diketahui datanya, Pak. Belum diketahui datanya dari Pemko sendiri. Cuma kadang-kadang keluhan daripada sebagian mereka selalu bertanya, berapa sih yang dibagikan pada setiap RT? Kan ini yang mereka pertanyakan. Lebih banyak gitu. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu mengucur. Ya, paling banyak pertanyaan itu, berapa sebetulnya kuota setiap RT? Terus kenapa bagi orang yang kos tidak dapat? Bahkan ada lagi satu yang miris kita dan kasihan, sangat sedih kita mendengarnya. Ada seorang ibu yang menerima sembako, dia sudah menerima. Ternyata datang lagi pihak RT-nya, dari pihak RT-nya menjemput lagi sembako tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak terdaftar. Nah, ini kita sangat sedih mendengarnya. Jadi seharusnya ini ada suatu kebijakan-kebijakan. Jangan terlalu monoton, jangan terlalu kaku terhadap aturan yang ditetapkan. Nah, tapi aturan yang ditetapkan ini juga harus menimbang kepada kemanusiaannya, bukan menimbang kepada sistem administrasinya. Ini tidak benar kalau sekiranya aturan tersebut dilakukan secara sistem administrasi. Tapi kembali kita lagi bahwa pemerintah juga harus mempunyai pertanggungjawaban. Nah, sejauh apa pertanggungjawaban itu, tentunya pemerintah juga harus menyampaikan nanti bahwa pemberian sembako mereka itu betul tepat sasaran. Jadi di sini timbul simpang siur yang tapi bagaimanapun juga kita abaikan dulu. Hilangkan dulu konflik apapun. Sekarang kita memikir bagaimana membantu masyarakat kita yang sekarang lagi banyak kelaparan. Baik, Pak Alan, sebenarnya dari banyaknya laporan atau juga cuitan dari warga, sebenarnya catatan dari kita sendiri dari Wajah Batam apa sebenarnya yang masih menjadi catatan terkait dengan pembagian sembako ini, Pak Alan? Mungkin dalam hal ini kita mengharapkan kepada pihak pengambil kebijakan, ya, terutama yang di atas dalam hal ini mungkin pemerintah Kota Batam, hendaknya satu melakukan pembuatan sistem atau regulasinya tuh yang betul-betul memikirkan kemanusiaan, bukan memikirkan kewargaan. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga mengharap kepada yang grassroots ke bawah juga mengambil satu kebijaksanaan secara nurani, bukan secara aturan yang ditetapkan sementara hatinya sendiri menjerit. Nah, kita mengharap kepada RT RW juga di sini bijak melihat warganya. Janganlah lihat warga tersebut mempunyai KTP atau tidak, melapor atau tidak. Bukan saatnya kita berbicara itu. Sekarang saatnya kita melihat orang ini kelaparan, orang ini tidak memiliki apa-apa, harus dibantu. Nggak mungkin kita melihat bahwa si pengemis ini dia mengemis di jalan raya, kita bertanya, ada KTP di mana? Kalau enggak, saya nggak kasih kamu ngemis. Ini tidak logis kalau sekiranya dengan sistem administrasi seperti ini dijalankan di saat ini. Karena kondisi kita ini adalah kondisi perang. Kondisi pandemi sama dengan kondisi perang. Tidak masanya kita berbicara tentang administrasi dan dokumentasi. Yang kita berbicara sekarang adalah nyawa, hidup, dan mati. Ya, artinya seluruh warga di dalam RT itu harus dapat begitu, Pak ya? Dan kalau kita melihat daripada mungkin sistem anggaran, kita juga memahami pemerintah kita juga memiliki kemampuan yang terbatas. Nah, kita tidak memaksakan harus seluruh warga tidak dapat, tapi regulasinya yang dibuat. Mungkin bahwa yang standarnya begini, yang aturannya begini. Ya karena banyak juga bagian masyarakat, apalagi khususnya Batam. Kita yakin di Batam ini mayoritas yang tinggal di perumahan. Kalau kita berbicara perumahan, mayoritas itu 85-90% itu masih mampu. Mungkin 10% saja itu mungkin kebanyakan orang-orang yang kos atau yang lain, atau yang masih kreditnya nunggak dan sekarang mereka lagi PSBB tidak bekerja sehingga mereka tidak bisa membayar itu. Tapi bagaimanapun juga itu urusan perbankan. Tapi kita berbicara tentang perumahan, tentunya saya melihat sekitar 85-90% itu adalah masyarakat mampu dan tidak tepat kalau di perumahan itu dibagikan. Sebaiknya bagikanlah ke ruli, bagikanlah ke jalan-jalan orang yang meminta-minta, bagikanlah ke orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan, apakah dia itu dipecat, orang kos dan yang lain. Ini yang paling tepat sasaran, bukan di perumahan-perumahan. Perumahan-perumahan tersebut paling-paling hanya 10% yang tidak mampu. Mungkin begini ya. Baik, sekarang ini lagi proses pembagian dan ini kita harapkan tadi yang disampaikan Pak Alan benar-benar bisa didengar oleh Pemko seperti itu Pak Alan ya. Yeah. Baik, Pak Alan, di sesi perbincangan terakhir kita, apa yang ingin disampaikan Pak Alan? Ya, kita cuma mengharapkan seluruh stakeholder ya dari atas sampai ke bawah
agar betul-betul kita memperhatikan masyarakat kita yang memang sekarang ini dalam keadaan down, sangat membutuhkan apalagi logistik daripada makanan, logistik dan yang lain-lain. Nah, kembali daripada situ, kita juga mengharapkan kepada masyarakat, mari kita bantu program pemerintah di rumah saja tadi. Jangan selalu mereka mengatakan bahwa kami kalau tidak bekerja kami tidak makan, kami tidak di rumah saja kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah hal yang salah. Kita memahami bahwa apabila kita tidak bekerja, kita tidak bisa mencari kehidupan pada golongan tertentu. Tapi harus pahami, kita mau 14 hari saja susah atau kita mau susah sampai ke anak cucu kita. Ini harus diperhatikan karena kondisi kita sekarang tidak lagi masanya kita untuk berdebat, tidak masanya lagi kita untuk bertegang orat leher mengatakan bahwa saya lah yang hebat, bahwa saya yang benar. Begitu juga tentang masalah bagian kereliginya, tapi kita sangat sensitif berbicara tentang agama. Tapi di sini mari kita melihat apakah betul-betul kita itu lebih ilmu kita daripada orang yang berbuat terbaik atau bagaimana. Jadi kalau sekiranya kita merasa lebih ilmu kita, jabarkan, sampaikan kepada pemerintah. Jangan hanya berbicara seolah-olah kita lebih pintar dari orang-orang yang sudah lebih mengalami hal-hal seperti ini. Gitu, Pak. Baik, Pak Alan, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sudah memberikan kesempatan berbincang-bincang di pagi hari ini di RRI. Ya, terima kasih, sukses selalu, dan kita mengharap RRI juga menyampaikan bahwa masyarakat agar tetap di rumah saja dan membantu pemerintah. Baik, terima kasih kembali Pak Alan. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali Pak Alan. Siap, Pak. Baik, para Weber, itu dia perbincangan dari Pak Alan Suarsa dengan RRI Batam ya Pak ya. Karena pada kesempatan pagi hari ini ada perbincangan dengan narasumber di RRI dan Pak Suarsa memang diminta sedikit masukan karena biasanya Wajah Batam ini adalah tempat mereka curhat, itu sebenarnya Pak ya. Dan juga ini kayaknya cukup lumayan banyak Pak, ini komen-komen yang ada di komunitas kita, di siaran langsung kita. Pada intinya yang disampaikan oleh Pak Suarsa semuanya sudah full ya. Sudah full. Sudah full semuanya. Dan untuk kesempatan pagi hari ini mungkin karena kita sudah berbincang langsung dengan RRI, kita juga akan menutup ya Pak ya. Kita akan menutup. Silahkan tapi beralih lagi ke RRI untuk mendengar yang lebih lanjut gitu. Iya, yang pasti kita juga menyampaikan kepada para Weber semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama kita untuk live pagi hari ini. Bergabung juga dengan siaran langsung telepon lewat RRI. Apapun permasalahannya selalu ada jalan keluar. Mungkin itu yang yang harus kita kuatkan. Dan kepada masyarakat Batam, beri waktu agar pemerintah bisa memproses ya Pak ya. Semoga saja masukan kita, terus juga jeritan kita, baik itu di medsos ataupun di Twitter ataupun di IG, semoga itu menjadi satu masukan oleh pemerintah untuk pembagian selanjutnya. Karena ini untuk pembagian berikutnya masih cukup panjang ya Pak. Karena baru satu tarmen yang dibagikan. Ya, baru tahap pertama. Nah, cuma di sini kita juga mengharap kepada masyarakat, mari kita membantu pemerintah yang pentingnya. Ya, jangan istilahnya kita membandel. Jangan kita merasa seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan kita merasa pinter bahwa tak guna kalau sekiranya kita itu tuh harus di rumah saja. Kita harus begini, harus begitu. Ya, termasuk dari semua lini. Mau beribadah, mau apa. Ini semua tujuan pemerintah itu adalah untuk kebaikan. Dan mari kita bantu pemerintah dalam menjalankan program ini. Ya, kita tetap di rumah saja. Iya, tetap di rumah saja. Dan kita juga berharap apa yang akan disampaikan oleh pemerintah ini tetap tepat sasaran ya. Baik, untuk pagi hari ini kita mungkin tidak bisa menyapa satu demi satu ya Pak karena cukup banyak. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita akan berjumpa kembali untuk perbincangan selanjutnya dan informasi-informasi selanjutnya. Oh ya, ini informasi kita terakhir nih Pak, mumpung sebelum saya siaran lagi nanti siang. Untuk lomba poster semuanya kita udah tutup ya. Ya, lomba poster sudah tutup dan semua gambar atau poster yang sudah dapat sudah kita kirimkan kepada Dewan Juri. Ya. Kita menunggu keputusannya selama-lamanya satu. Ini baru tahap penyisian Pak, karena setelah penyisian nanti ada final. Ya, nanti Dewan Juri akan menyerahkan 5 poster sama kita. Dan 5 poster inilah yang nanti akan kita lanjut perjalanan.
dengan proses yang dikatakan aturan kemarin Iya. harus membuat video, tapi membuat videonya ya yang agak yang singkat saja. Yang dimulai dan juga nggak sebesar A3, nanti ada nanti ada aturan caranya, kita ada membuatnya. caranya. Yang penting yang 5 itu insya Allah semuanya sudah dapat juara, cuma naroknya aja yang belum ya Pak Iya, ya, benar. 1, 2, 3. Iya. Jadi kalaupun Anda sudah masuk final, insya Allah itu sudah mendapat juara sebenarnya. Cuma tinggal memberikan juara mana 1, 2, 3 tergantung video Anda. Nah, disinilah peran yang namanya gugur ya Pak? Ya, Gugur sistem atau sistem gugur. Karena kalau di waktu video itu ternyata dia tidak bisa untuk menggambar seperti yang dia kirimkan, Didiskualifikasi. mau tak mau panitia harus langsung mendisnya, Mendiskan, ya. Dan itu sudah komit kita di Juknis ya Pak. Ya, itu Baik. sudah merupakan aturan kita. Iya, baik. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini beraktivitas. Namun untuk yang tidak kemana-mana, tetap di rumah saja. Selamat pagi dan salam. Wasting my time.